Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, pertama dan utama monggo kita tansah lairaken rasa syukur dumateng Zat ingkang maha murbaing dumadining jagat, kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa kula panjenengan sami saged pinanggih dengan pola singkat. Kemarin saya ketemu Pak Ustadz Darmadi, itu tidak lama. Ujuk-ujuk saya disuruh ngisi. Ustadz, ngisi ini apa? Pengajian. Minta berapa lama? Nyuwun sewu. Langsung tanyakan aja. Kalau ngisi ngaji minta berapa lama? 2 jam kan? Saya seneng jane ono ngaji lama, mustami wakeh remen kula saya itu. Tapi Ustadz Darmaji memboarding saya, gak usah suwe-suwe 40 menit. Sekabeh tanya jawab. Kalah dengan semangat saya. Alhamdulillah kita kemarin dihubungi dan kita bisa ketemu. Kalau tidak iradahnya Allah, kita tidak mungkin bisa ketemu. Itu pasti. Lagot watun aurokatun khairu minad dunya wa ma fiha. Esok-esokan siro, sore-sorean siro, rawuh ning majelis taklim iku luwih apik timbang khairu minad dunya wa ma fiha. Luwih apik timbang dunya sak isine. Lho, iki nek ngerti hadis, Pak. Kira-kira wong sak Jatirogo insyaallah rawuh kabeh. Lah tapi hadisnya kadang-kadang jarang dibuka. Napa meneh Qur'ane. Pramila para sedherek ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Seperti mana biasa, sholawat salam mugi tansah katur kunjuk dumateng baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sami terus saged itibak dumateng sunah-sunahipun, nglampahi sunah-sunahipun fitini wa dunya wal akhirah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, sebagaimana permintaan panitia, judule apa ta? Pengaosane yo balikne Quran sebagai way of life dan sebagai penyelamat fitini wa dunya wal akhirah. Saya punya teman, dia seorang pendeta yang sering di luar negeri. Diskusi dengan saya panjang lebar dan lain sebagainya. Kenapa yo Israel itu kok hebat? Israel itu pinter-pinter. Panjang lebar diskusi lah, itu balikin Quran. Quran jelas memberikan vonis bahwasanya Bani Israel itu akan diberikan oleh Allah. Tidak, jawabannya teman saya yang pendeta tadi tidak demikian. Lah apa jawabannya? Dia mengatakan bahwasanya orang Israel setiap hari pagi, siang, sore di lorong-lorong terminal, di dalam mobil, di dalam kuil, di rumah tangga selalu buka kitabnya masing-masing. Jadi kitabnya selalu dikaji, kitabnya selalu ditelaah, kitabnya selalu dihayati, direnungkan, diamalkan. Padahal perlu diingat, negara Israel jane kecil. Katanya teman, mung 3 kabupaten, Tuban, Bojonegoro, Lamongan itu Israel. Dan dia berani Israel itu. Perang dengan siapapun berani. Punya sistem sebuah pertahanan, nek dekne ikut dibom atau dirodal, negara ini dipayungi, sret. Ini ada pertahanan yang gitu, baru Israel yang punya. Dan rudalnya selalu bendal. Nah, ini kenapa begitu? Ternyata orang-orang Israel itu adalah kembali ke kitabnya. Nyun sewu, kula panjenengan sami niki napa sampun remen demen seneng maca, mengkaji, menelaah, meneliti, menghayati, mentadaburi, mengamalkan Al-Qur'an. Sampun apa dereng? Sampun apa dereng? Lah niku Pak, ayo bareng-bareng balik nang Al-Qur'an. Di dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 29.
A'udzu billahi minas samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dawuh, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al ayah dulu. Kitabun utawi kitab anzalnahu den turunake ingsun apa kitab ilaika maring sira Muhammad mubarakun, iki ana berkahe. Jadi Quran itu ada berkahnya. Di dalam Al-Quran sering menyebut Quran itu ada berkah. Liyadzabaru ayatihi, Quran iku kudu direnungno, diayati, diangen-angen, diteliti, diamalkan. Liyadzabaru ayatihi, ayat-ayati. Waliyatadzakara, lan yo sing saged mentelaah, mentadaburi, menghayati ayatihi ulil albab, mung wong sing sihat pikirane. Nek gak sihat pikirane angel. Nek gak sihat pikirane angel. Sihat pikirane ya otomatis sehat atine. Para jamaah, jenengan yakin nek Quran itu hebat? Jenengan demek ngeten lho, kadang-kadang males. Dibuka niku pahala Quran niku. Apa meneh ditelaah isine. Jenengan paling pegang gini aja. Itu pun habis maghrib dan habis subuh. Lah ini kadang-kadang yakin bahwasanya Quran itu hebat. Di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 31. Lau hadal Qur'anan syuyirat bil jibalu au qutiat bil ardu au kulima bil maut. Lan lamun ono bacaan syuyirat bil ardu sing iso nggoncangno bumi, au qutiat bil ardu utawa ono bacaan sing iso mecahno bumi, au kulima utawa mauta bihi, ya, utawa sing iso gawe wong mati iso ngomong siji-sijine Al-Qur'an. Lho, percaya napa mboten? Quran iki siji-sijine ya iku bacaan sing iso mecahno bumi, nggoncangno bumi, sing iso mecahno gunung, sing iso gawe wong mati iku iso ngomong. Pramila nyun sewu, ini hebatnya Quran. Lah umat Islam sendiri belum menyadari bahwasanya Quran itu hebat. Quran itu perlu dihafal. Quran perlu dibaca, Quran perlu dikaji, Quran perlu direnungno, Quran perlu dihayati. Mila ning pujian belaka. Tombo ati iku limo sawarnane. Nyun sewu, mboten niat untuk nyekar lho niki. Niki mboten nyekar. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Nyun sewu, maca Quran sak maknane. Napa sampun dipun lampahi? Kadang bosen, Pak. Membaca sak maknane gak ono sing bimbing itu kadang-kadang bosen, kok ya sulit ya. Diwaca nganggo basa Indonesia kok ya angel dipahami. Loh, Pak. Karena ndak ada pembimbingnya. Ini Quran. Lah apa Al-Quran itu memang akan berubah, atau Al-Quran itu memang akan terganti, atau Al-Quran itu nanti akan menjadi ada tandingan. Di dalam surat 15 Al-Hijr ayat 9 Allah dawuh, nahnu nazzalna, sak temene ingsun, nahnu utawi ingsun, nazzalnal Qur'ana sing ngedono Qur'an, sing nurono Al-Qur'an, wa innalahu lan sak temene ingsun lahafidun, yakti bakal jogo. Jadi Allah sendiri yang akan jogo. Nek itu diterjemahi pakai basa Jawa sing apik,
Inna sak temene ingsun nahnu utawi ingsun nazalnahu nurunake ingsun Qur'anan utawi Qur'an wa inna lan sak temene ingsun lahu maring Qur'an lakafidun yakti temen-temen bakal jogo ingsun. Iku nek diterjemahi pakai tarkib basa Jawa. Di pondok-pondok salaf itu banyak tarkib basa Jawa. Tapi nek diterjemahi basa Indonesia gampang. Allah yang menurunkan Quran ini dan Allah yang akan menjaganya. Sekilas makna itu hampir-hampir sama, tapi sebenarnya tidak sama. Ada kalimat, ada sebuah huruf yang per huruf itu punya makna. Lahafidun itu nek diterjemahi hanya sebatas pasti kami jaga. Tapi nek dengan tarkib Jawa, karena itu huruf lanya huruf la tauhid, la penguat, yakti teman-teman ingsun bakal jogo. Loh, maknanya lebih dalam. Taubahnya hari ini tanggal 9 kita ada undangan ngaji di Jatirogo jam 4 dimulai ngaji. Dimohon datang tepat waktu, Tat. Saya usahakan. Jawabannya hanya begitu, saya usahakan. Tapi ada jawaban, insya Allah maksimal dan pasti saya datang. Ditaubahnya jawaban itu. Lakafitun itu huruf lanya, itu la penguat, la tauhid yang menyebabkan kuat bahwasanya Quran itu tidak akan bisa berubah, Quran itu juga akan bisa diganti, Quran itu juga tidak akan bisa diotak-atik. Maka ada salah satu orientalis Senogorjok, piye carane ngapalo Quran, piye carane ngotak-ngatik Al-Quran, piye carane memalsu Al-Quran, tetap tidak bisa. Karena dijamin Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Ada lagi jaminan Allah di dalam surat ke-6, surat Al-An'am ayat 115, insya Allah itu dijamin watamat kalimatu rabbik sidqan wa adlan. Watamat lan cukup sempurna kalimatu rabbik, kalimate pangeran sira, sidqan kanthi bener, wa adlan lan adil, lamu badila ora bakal iso diotak-atik, ora bakal iso dirubah, ora bakal iso ditambahi, ora bakal iso digeser. Maknanya akan semacam itu, lamu badila li kalimati. Dan ini sebuah garansi dari Allah. Ini sebuah garansi dari Allah. Sehingga monggo kula panjenengan sami yen saged diusahakno semaksimal mungkin. Bagaimana diri kita ini mentelaah, mengkaji, mentadaburi Al-Quran kanthi sanget, kanthi teman-teman, kanthi maksimal. Amargi panjenengan ini mboten purun kumpul, mboten purun nyawiji ketika panjenengan ndak ada ideologi yang dipertahankan. Nyun sewu, kula panjenengan sami juga ndak akan bisa ketemu kayak begini ketika ndak ada ideologi yang kita perjuangkan, ketika ndak ada iming-iming akhirat, ketika tidak ada Al-Quran yang mengikat kula panjenengan sami. Nek mboten diikat Al-Quran, kita ini juga males untuk kumpul. Nah lha opo kok kumpul akan begitu? Tapi kumpulnya kita yang diikat dengan Al-Quran ini, maka akan fiddini wad dunya wal akhirah. Kumpul di dunia ini dan sampai nanti kumpul kita di akhirat. Dan kita sebagai seorang muslim yakin akan ketemu Allah, yakin akan ditemui Allah kalau sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu juga disebut ma huwa sifa'u wa rahmah, ma utawi huwa Quran sifaun obat, ma huwa sifa'un wa rahmah. Quran ini rahmat. Jadi Quran ini juga rahmat, juga sebagai obat.
Obat apa? Yaitu obat yang ada di dalam 5 fisyudur, di dalam hati dan dada kita. Ada salah-salah tafsir, kadang-kadang Quran ini digawe kitab, jerene kitab Stambul. Kitab Stambul wong cilik, Pak, segini loh, saya dikasih. Jerene oleh dukun. Lah Quran kok ono Quran Stambul? Padahal Stambul itu Konstantinopel. Bener apa bener itu? Di Turki. Tempat kemenangan umat Islam. Katanya Quran yang dibikin Stambul. Nah, diwoco ya gak bisa. Sulit diwoco. Ini kalau dibawa iso datangkan rezeki, iso membuat sakti, iso membuat macam-macam. Ini salah tafsir. Ini salah untuk mentafsiri Al-Quran. Mahuwa sifa'u wa rahmah. Quran itu sebagai obat, sebagai rahmat. Obat apa? Sifa'u lima fisyudur. Obat yaitu obat hati yang ada di dalam dada kita, di dalam dada kita ini. Tapi orang-orang sudah salah tafsir. Wong iku nek nggawa Quran kitab Stambul. Nek kitab Stambul itu dibawa disai, itu akan menjadi sekti Mondroguno, itu akan kebal ditembak dan dibacok dan lain sebagainya. Ini sudah salah tafsir. Nah, ini umat Islam perlu merujuk, perlu kembali kepada Al-Quran, yang Al-Quran itu sebagai way of life, Al-Quran itu sebagai jalan hidup, Al-Quran itu sebagai sifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina ila khosaro. Bagi orang mukmin jelas sebagai rahmah, sebagai obat. Tapi bagi orang-orang yang bukan ngimani Al-Quran ini akan membuat kerugiannya dia. Rugi untuk mendalami Al-Quran. Tidak ngefek, tidak membawa berkah, tidak membawa rahmah dalam mempelajari Al-Quran. Mila bagi orang-orang yang tidak senang terhadap Al-Quran, Quran ini dianggap sihir. Quran ini dianggap rekayasanya Nabi Muhammad, dianggap disertasi kalau bahasa kita, dianggap tesis, dianggap skripsi, hasil dari mimpi-mimpi buruk Nabi Muhammad. Itu disebutkan sejak dulu. Disebutkan Muhammad itu adalah tukang syair dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran ini adalah mukjizat yang bagi umat Islam mengkaji dengan sungguh-sungguh akan membawa sebuah kemajuan, akan membawa sebuah keimanan yang tebal, akan membawa sebuah kemajuan peradaban yang luar biasa. Tapi nuwun sewu, kata saudara-saudara kita yang maca Quran diwaca tok, ini yang menyebabkan kita mundur. Sebenarnya Quran itu dibaca, juga dibaca artinya, dihayati, direnungkan, diangen-angen. Nah, itu perlunya ke sana. Milone Al-Quran bahwasanya wong-wong sing gak seneng dengan Islam itu iso dibajak, iso dipalsu. Bahkan Salman Rushdie mengatakan the satanic verses, Quran itu adalah ayat-ayat setan dan lain sebagainya. Mau diotak-atik, mau ditambah-tambah atau ditandingi. Sejak zaman dulu Allah mempersilahkan. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 23 dan 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min mithli wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu wattaqu narrallati wa qudwan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Wa in kuntum fi raibin, wa in kuntum lan lamun ana sira kabeh fi raibin ing dalem keraguan, mimma saking apa nazalna ala abdina nurunake ingsun ala abdina ing atase hamba ingsun. No. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina
faktu bisuratin mimithli, faktu mongko tekakno bisuratin kelawan surat mimithlihi sepadane iki Al-Qur'an. Nah, luar biasa. Allah menantang dulu. Wat usyuhada'akum min dunillahi, watulan undango syuhada'akum, pembesar-pembesar sira, kanca-kancamu, penggede-penggedemu, min dunillahi, saking saliyane Allah. Wat usyuhada'akum min dunillahi, undangan kabeh kanca-kancamu, sahabatmu, tetap tidak akan bisa. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kamu tidak akan mampu dan kamu tidak akan bisa. Fattakunar rolati wa qudwan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nek wis ra iso ya gak iso. Fattakunar rolati lan wedya sira karun roko alati kang wa qudwan nasu, yaitu uru-urupe neraka mau, anasu wal hijarah, rupane saka menungso lan watu, uiddat disediakake lil kafirin kanggone wong kang padha kafir. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Pramila para jamaatipun mulaiaken dening Allah, nek ditantang Allah kaya begitu, berarti tentang orisinilnya Al-Qur'an, tentang keaslian Al-Qur'an, tentang otentiknya Al-Qur'an, itu berarti sampai detik ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Kula pesen dumateng panjenengan ojo bosen-bosen. Buka Al-Qur'an, siji huruf nilaine 10 rahmat, 10 derajat, 10 kebaikan, artinya bisa ke sana. Tapi nyuwun sewu, tantangan kula panjenengan sami, anak-anak kula panjenengan sami, generasi yang akan datang, kelihatannya disuruh buka Al-Qur'an sampun males. Kadang-kadang aras-arasen karena ada pengaruh setan kotak-kotak. Apa setan kotak-kotak ini? Bentuknya kecil, Pak. Ada yang besar itu setan kotak-kotak di dalam rumah itu. Wow, itu ada India, ada macam-macam, itu juga setan kotak. Ada yang lebih gila lagi, sekarang ada setan kotak-kotak bentuknya kecil. Anak saya, Pak, kalau sudah pegang itu lali makan. Tapi tak warning, oleh nyekel setan kotak-kotak, tapi waktune andan kudu cepet dilempar. Tak latih begitu, cepet lempar. Andan cepet lempar, cepet udu. Nek gak latih gitu bahaya, Pak. Tak bedai setan kotak-kotak ini dengan Quran apa endi? Alhamdulillah. Ada yang bedek, ya baik Quran ya, alhamdulillah. Cepet lah mutu. Ini cara didik begitu. Karena ini kita minta, tidak mungkin. Dia akan pasti protes dan akan rame dan akan geget dengan kita nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini diterangkan, didawake dening Allah dalam surat Fatir, surat ke-35, ayat 32. Orang di dunia ini akan ada 3 pantan, akan ada 3 golongan. Boso pantan kan juwarang diangkat kan, saya sengaja ngangkat ini. Pantan itu boso pondok, sing pondok lama. Siji itu golongan sing dzalimu li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Nomor 2 ada yang waminhum muktasyidun, pertengahan. Nomor 3 waminhum sabiquna bil khairat, lan golongan ini mendahulukan kebaikan biidznillah, dengan izinnya Allah. Apa golongan yang pertama? Waminhum dzalimu li nafsih. Golongan pertama itu mendolimi dirinya sendiri. Yo gak gelem ngaji, yo gak gelem maca Quran, yo gak gelem balik ini Al-Quran, apa mentelaah, mentadaburi, sama sekali tidak. Mendolimi dirinya sendiri, dzalimu li nafsih. Kaping kalih wa minhum muktasyidun, golongan tengah, Pak.
Wa minhum lan wong akeh muktasyidun, golongan tengah, muktasyid. Maksudnya pripun golongan tengah niku? Ada aliran STMJ. STMJ itu disingkat karo kanca apa? Apa STMJ? Salat terus maksiat jalan. Wah, gila ini. Jadi dia juga sholat, tapi diajak keluar ngopi sampai ke karaoke. Dia juga sholat, juga zakat, tapi kehidupannya tidak terkontrol dengan Quran maupun sunnah. Ini golongan muktasyidun, golongan pertengahan. Mau mengkaji Al-Quran, kalau ada temannya diajak ngaji sekedar, dia mau mendengarkan Quran, mau mendengarkan, tapi tidak masuk di dalam hati. Itu namanya golongan muktasyidun. Golongan yang terakhir adalah sabiquna bil khairat biidznillah, dengan izinnya Allah. Makanya panjenengan wau kula sampun matur, kula kalih panjenengan rawuh mriki biidznillah. Nek gak diizini Allah tidak akan bisa, tidak akan bisa. Golongan yang terakhir tadi yaitu golongan yang disik-disikan berbuat baik. Sebelum adzan sudah datang ke masjid, adzan dulu jadi muadzin. Gak ono ngimami, imam. Nah, muadzin yo imam, tapi ikhlas. Atau sebelum sholat dia sudah datang dulu bersih-bersih masjid, mengawali sebuah kebaikan. Dan itu biidznillah yang di sini Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, nyuwun sewu umat Islam, kira-kira hari ini golongan yang banyak itu golongan nomor 1, nomor 2, atau golongan nomor 3? Ayo, kira-kira golongan yang mana? Golongan yang nomor 1 atau nomor 2 itu yang banyak. Nah, golongan yang nomor 3 ini kadang-kadang yang dibenci, kadang-kadang juga tidak disenangi. Itu yang kadang-kadang membuat problem kita. Saya kemarin diskusi sama Pak Darmaji, Pak Jani, persyarikatan kita di Muhammadiyah ini juga wakeh jamaah, juga kuat, orangnya terpelajar, kelas menengah atas, tapi kena apa gak bisa bersatu? Loh, ini kemarin tak diskusikan, terus terang aja, sempat tak tanyakan. Sebenarnya gampang. Kalau kita tetap satu, balik ning Al-Quran, dikontrol Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jangankan kok kita ini merebut ketua RT, bupati kena kita, Pak. Jangankan bupati, presiden kena kita. Nah, saiki terus terang aja, kita ini repot. Presiden secara politik itu kadang-kadang juga masih perlu dipertanyakan. Ekonomi masih perlu dipertanyakan. Makanan juga masih perlu dipertanyakan. Halal dan sehatnya belum tentu. Semua lini kita hakikatnya terjajah kadang-kadang. Kita yang punya Al-Quran, kadang-kadang kita sendiri justru tidak bisa mengamalkan Al-Quran secara maksimal. Sehingga di Indonesia ini ada penerbit, yang mana penerbit ini menerbitkan Al-Quran, kualitasnya lebih bagus, lebih covernya lebih mentereng, lebih murah. Ternyata percetakan itu setelah dilacak ada percetakannya non-Islam. Ini juga pukulan sebenarnya. Lu sing nyetak Al-Quran apik, Al-Quran sing sekiranya covernya bagus, regane murah, bukan umat Islam. Nah, ini umat Islam perlu bersatu, yaitu fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Ketika ada sebuah persoalan, ketika ada apa saja, umat Islam atau bermarjak kepada marjak yang satu, kembali kepada satu komando, satu pemikiran, satu kajian, yaitu di bawah Al-Quran.